Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Saya harap kamu semua sehat-sehat selalu dan bisa mengikuti pelajaran ibu sampai selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa lebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zikni ilma waryukni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini adalah matematika, yaitu bab 4 bangun datar tentang bangun segi banyak. Sedangkan indikator dari pembelajaran bangun segi banyak adalah menentukan bangun segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Yang indikator yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bangun segi banyak. Apa tujuan dari pembelajaran segi banyak? 1. Siswa dapat memahami pengertian bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang kedua, siswa dapat menentukan gambar bangun segi banyak beraturan dan tidak beraturan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan gambar segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mengelompokkan gambar bangun segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Apakah kamu tahu apa itu bangun segi banyak? Bangun segi banyak itu adalah bangun datar yang dibatasi sisi tegak dan tertutup. Ada banyak sekali contoh-contoh konkret bangun segi banyak yang ada di sekitar kita loh. Apa saja itu? Nah, ada segitiga, ada persegi panjang, ada trapesium, ada belah ketupat, ada jajar genjang, dan ada layang-layang. Sedangkan jenis-jenis dari bangun segi banyak itu terdiri dari 2 jenis. Apa saja itu? Mari kita bahas satu per satu. Segi banyak terbagi menjadi 2. 1. Bangun segi banyak beraturan, yaitu bangun datar yang mempunyai panjang sisi yang sama dan besar sudut yang sama. Sedangkan contoh-contoh bangun segi banyak yang beraturan itu apa saja? Yaitu 1. Segitiga sama sisi. Yang kedua, persegi. Yang ketiga, segi 5 beraturan dan segi 6 beraturan. Sedangkan bangun datar segi banyak tidak beraturan adalah bangun datar yang mempunyai panjang sisi yang tidak sama dan besar sudutnya juga tidak sama. Sedangkan contoh dari bangun segi banyak yang tidak beraturan apa saja? Yaitu segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, trapesium, layang-layang, belah ketupat, trapesium sama kaki, trapesium sama siku-siku. Selanjutnya, lihat gambar di samping. Gambar apakah itu? Gambar sapu tangan, ya. Gambar sapu tangan, kamu lihat panjang sisinya. Bagaimana panjang sisinya? Bagaimana besar sudut-sudutnya? Ya. Panjang sisi pada sapu tangan itu panjangnya sama. Sedangkan besar sudutnya juga sama, yaitu tegak lurus, berarti besar sudutnya sama-sama 90 derajat. Berarti sapu tangan itu termasuk bangun datar beraturan atau tidak beraturan? Ya,
Sapu tangan termasuk bangun datar segi banyak beraturan karena semua panjang sisinya sama dan semua besar sudutnya juga sama. Gambar yang kedua, kamu lihat gambar apa itu? Gambar layang-layang ya. Untuk laki-laki mungkin sudah tahu bahwa layang-layang itu kamu lihat ya banyak dimainkan toh. Untuk masa musim angin ini banyak bermain layang-layang ya. Layang-layang kamu lihat bagaimana panjang sisi-sisinya pada layang-layang ya. Panjang sisi pada layang-layang itu tidak sama, walaupun di atasnya itu panjangnya sama, tapi di bawahnya tidak sama panjang. Pada layang-layang sudut yang berhadapan sama, tapi sudut yang di atas dan di bawah tidak sama. Berarti bagaimana layang-layang itu? Kelompok bangun segi banyak beraturan atau bangun segi banyak tidak beraturan? Iya, layang-layang termasuk bangun datar segi banyak yang tidak beraturan karena panjang sisi-sisinya tidak sama dan besar sudut-sudutnya tidak sama besar, sehingga disebut bangun segi banyak tidak beraturan. Lihat gambar yang ketiga. Gambar apa itu? Gambar jam dinding. Apakah jam dinding itu termasuk bangun segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan? Iya. Jam dinding yang berbentuk bundar itu bukan segi banyak beraturan maupun segi banyak tidak beraturan. Kenapa? Karena sisi-sisi pada jam dinding yang berbentuk lingkaran itu berupa lengkungan, bukan sisi tegak. Sedangkan ciri dari bangun segi banyak adalah dibatasi garis lurus. Jadi jam dinding yang berbentuk lingkaran bukan bangun segi banyak. Setelah kamu memperhatikan penjelasan ibu tentang bangun segi banyak beraturan maupun segi banyak tidak beraturan, marilah kita berlatih soal untuk mengetahui pemahaman kamu tentang segi banyak, baik segi banyak beraturan maupun segi banyak tidak beraturan. Kerjakan tugas di berikut ini. 1. Bangun apa sajakah yang mempunyai panjang sisi yang sama dan besar sudut yang sama? Yang kedua, sebutkan contoh-contoh benda di sekitar kita yang termasuk bangun segi banyak beraturan. Yang ketiga, apa perbedaan bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Itu saja ya, 3 saja. Kamu kerjakan dan kamu pahami. Demikian video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kamu sekalian. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbil alamin. Bila ada kata-kata yang salah dari Ibu minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.